Selamat datang kembali dalam kuliah online, Hukum Ketenagakerjaan. Pada saat ini kita akan membahas sebuah materi tentang PHK, yaitu pemutusan hubungan kerja. Poin penting yang paling perlu diingat sebelum kita memulai materi ini adalah pengusaha, pekerja, serikat pekerja, maupun pemerintah dengan segala upaya harusnya mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Dalam hal segala upaya yang telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka PHK wajib diruningkan dulu, ya. Jadi harus wajib diruningkan dulu. Dalam hal peruningan benar-benar tidak dapat menghasilkan persetujuan, pengusaha baru boleh melakukan PHK setelah mendapatkan penetapan dari lembaga PHI itu sendiri. Jadi yang harus diingat adalah pengusahanya boleh melakukan PHK setelah mendapat penetapan dari lembaga PHI. Itu diatur dalam pasal 151 ayat 3. PHK sendiri bisa saja tanpa mendapatkan penetapan dari pengadilan PHI. Tapi dengan catatan alasannya adalah karena pekerja mengundurkan diri, ya, pekerja meninggal dunia, atau pengaduan PHK pekerja tidak terbukti di lembaga PHI, atau mungkin pekerja mencapai usia pensiun, atau juga mungkin karena bekerja dalam masa percobaan, atau juga bisa jadi karena pekerja berakhirnya PKWT, dan mungkin pekerja mengalami perkara pidana yang diatur dalam pasal 160. Jika alasan-alasan ini yang digunakan, maka PHK bisa saja tanpa penetapan dari pengadilan. Sementara itu, ya, pemutusan hubungan kerja berlaku untuk badan usaha berbadan hukum maupun tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, milik swasta maupun negara, usaha-usaha sosial, usaha-usaha yang mempunyai pengurus, dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan. Jadi ini adalah ruang lingkup di mana ketentuan tentang PHK itu berlaku di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Berikut adalah hal-hal yang perlu diketahui oleh para pengusaha maupun pekerja. Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan-alasan berikut, seperti pekerja sakit selama waktu tidak melampaui 12 bulan terus-menerus, pekerja memenuhi kewajiban negara, pekerja menjalankan ibadah agamanya, pekerja perempuan hamil, melahirkan, gugur, menyusui, pekerja cacat tetap, sakit akibat kecelakaan, atau sakit yang menurut dokter cukup lama, pekerja menikah, atau pertalian darah atau perkawinan dalam satu perusahaan, pekerja melaporkan pengusaha karena melakukan tindak pidana kejahatan, perbedaan paham agama, suku, ras, dan lain-lain. Jika alasan-alasan ini yang digunakan untuk melakukan PHK, maka itu tidak dibenarkan di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketika pengusaha dan pekerja melakukan PHK, maka ada hal-hal yang perlu diketahui, terutama bagi pengusaha dan pekerja. Apa saja hak-hak yang dapat atau bisa diterima oleh pekerja? Yang pertama adalah para pekerja harusnya mereka mendapatkan pesangon sesuai pasal 156. Cara menghitungnya adalah masa kerja kurang dari setahun akan dapatkan 1 bulan upah. Masa kerja 1 tahun atau lebih tapi kurang dari 2 tahun mendapatkan 2 bulan upah. Masa kerja 2 tahun atau lebih tapi kurang dari 3 tahun mendapatkan 3 bulan upah. Masa kerja 3 tahun atau lebih tapi kurang dari 4 tahun mendapatkan 4 bulan upah. Masa kerja 4 tahun atau lebih tapi kurang dari 5 tahun mendapatkan 5 bulan upah. Masa kerja 5 tahun atau lebih tapi kurang dari 6 tahun mendapatkan 6 bulan upah. Masa kerja 6 tahun atau lebih tapi kurang dari 7 tahun mendapatkan 7 bulan upah. Masa kerja 7 tahun atau lebih tapi kurang dari 8 tahun mendapatkan 8 bulan upah. Masa kerja 8 tahun atau lebih mendapatkan 9 bulan upah. Jadi jika masa kerjanya adalah 8 tahun atau lebih, maka perhitungannya pada 9 bulan upah. Yang kedua yang didapatkan oleh pekerja, hak pekerja adalah upah penghargaan yang diatur di dalam pasal 156. Cara menghitungnya adalah jika masa kerja mencapai 3 tahun atau lebih, tapi kurang dari 6 tahun, maka mendapatkan 2 bulan upah. Jika masa kerja 6 tahun atau lebih, tapi kurang dari 9 tahun, maka mendapatkan 3 bulan upah. Jika masa kerja 9 tahun atau lebih, tapi kurang dari 12 tahun,
mendapatkan 4 bulan upah. Jika masa kerja 12 tahun atau lebih, tapi kurang dari 15 tahun, mendapatkan 5 bulan upah. Jika masa kerja 15 tahun atau lebih, tapi kurang dari 18 tahun, mendapatkan 6 bulan upah. Jika masa kerja 18 tahun atau lebih, tapi kurang dari 21 tahun, maka mendapatkan 7 bulan upah. Jika masa kerja 21 tahun atau lebih, tapi kurang dari 24 tahun, mendapatkan 8 bulan upah. Jika masa kerja 24 tahun atau lebih, mendapatkan 10 bulan upah. Jadi, jika pekerja masa kerjanya lebih dari 24 tahun, maka tetap saja mendapatkan 10 bulan upah. Hal lain lagi yang didapatkan oleh pekerja, hak pekerja adalah yang diatur dalam pasal 156, yaitu penggantian hak. Apa saja? Yang pertama adalah cuti tahunan yang belum diambil dan yang belum gugur. Juga biaya ongkos pulang pekerja dan keluarga ke tempat di mana pekerja diterima bekerja. Lalu juga penggantian uang perumahan, pengobatan, serta perawatan yang nilainya adalah 15% dari uang pesangon dan uang penghargaan. Ada hal-hal lain juga, yaitu hal-hal yang mungkin tidak diatur dalam Undang-Undang 13 2003, tetapi diatur di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan maupun PKB, perjanjian kerja bersama. Bagaimana cara menghitung uang cuti? Uang sisa cuti adalah upah dibagi 30 hari. Maka itulah nominal jumlah 1 hari uang cuti yang harusnya diterima. Sebenarnya selain 3 hal ini, pekerja mendapatkan 1 hak lagi yang disebut dengan uang pisah yang diatur dalam pasal 162. Tetapi besarnya biasanya diatur di dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja bersama. Cara menghitung komponen-komponen uang penghargaan, pesangon, dan pergantian hak itu didasarkan pada gaji pokok dan tunjangan tetap, ya. Itu diatur dalam pasal 157. Lalu, jika terjadi PHK, maka cara perhitungannya harus dilihat dari kasus-kasus yang terjadi. Kasus-kasus yang terjadi di dalam PHK itu diatur dalam pasal 160 sampai 168. Jika pekerja di PHK karena masalah ditahan karena masalah pidana, maka pekerja hanya mendapatkan uang penghargaan dan pergantian hak saja. Tetapi jika pekerja melanggar perjanjian kerja, PP, PKB, dan sudah dilaksanakan SP, ya SP1, SP2, SP3, maka pekerja hanya mendapatkan paket lengkap. Paket lengkap yang saya maksudkan adalah mendapatkan uang pesangon, penghargaan, dan pergantian hak. Jika pekerja mengundurkan diri, maka pekerja hanya mendapatkan pergantian hak saja. Jika pekerja tidak bersedia melanjutkan ketika terjadi peleburan, penggabungan, perubahan status perusahaan, maka pekerja mendapatkan paket lengkap. Jika pengusaha yang tidak bersedia melanjutkan pekerja ketika terjadi peleburan dan perubahan, maka pekerja mendapatkan paket lengkap, tetapi pesangonnya dikali 2. Ya, jadi dia mendapatkan uang penghargaan, mendapatkan uang pergantian hak, tetapi pada uang pesangonnya itu dikali dengan 2. Lalu jika perusahaan tutup, atau perusahaan rugi, atau terjadi force majeure, maka pekerja dapat paket lengkap. Jika perusahaan melakukan efisiensi, maka pekerja mendapatkan paket lengkap, tetapi pesangonnya dikali 2. Jika perusahaan pilot, pekerja mendapatkan paket lengkap. Jika pekerja meninggal dunia, maka pekerja mendapatkan paket lengkap dan pesangonnya dikali 2. Jika pekerja memasuki usia pensiun, maka dia hanya mendapatkan pergantian hak saja. Jika pekerja mangkir, maka dia juga hanya mendapatkan penggantian hak saja. Kita akan lihat contoh kasus berikut. Pak Udin, karyawan PT Anta Branta dengan masa kerja 9 tahun, diberhentikan karena perusahaan bergabung dengan perusahaan lain. Perusahaan tidak bersedia melanjutkan pekerja Pak Udin. Diketahui gaji pokok Pak Udin 5 juta, tunjangan tetap 2 juta, tunjangan tidak tetap 500.000. Pertanyaannya adalah, berapa uang pesangon dan penghargaan yang diterima Pak Udin? Nah, pertanyaannya hanya menanyakan tentang pesangon dan penghargaan, tidak ditanyakan pergantian hak. Maka kita hanya menghitung pesangon dan penghargaan saja. Nah, kita ketahui bahwa Pak Udin bekerja selama 9 tahun. Dan kasus yang dialami oleh Pak Udin, bahwa pengusaha tidak bersedia melanjutkan pekerja ketika terjadi peleburan atau penggabungan. Yaitu diatur dalam pasal 163. Maka rumusnya adalah
pekerja mendapatkan paket lengkap, tetapi pesangonnya dikali 2. Maka ketika kita selesaikan kasus ini, bekerja 9 tahun itu adalah 9 kali upah. Ya, tetapi karena pesangonnya dikali 2, maka mendapatkan 18 kali upah. 18 dikali gaji pokok plus tunjangan tetap 5.200.000, maka mendapatkan 93.600.000. Sementara uang penghargaan untuk 9 tahun kerja mendapatkan 4 bulan. Maka 4 bulan dikali upah pokok dan tunjangan tetap. Dapatlah nominalnya 20.800.000. Ya. Ya, jadi tinggal ditambah saja ya uang pesangon dan uang penghargaan. Itulah menjadi hak dari Pak Udin. Satu contoh lagi supaya kita mengerti. Masih dengan Pak Udin. Pak Udin, karyawan PT Anta Branta dengan masa kerja 14 tahun, diberhentikan karena perusahaan harus melakukan pengurangan karyawan. Sisa cuti yang belum diambil adalah 7 hari. Upah terakhir Pak Udin adalah sebagai berikut. Gaji pokoknya 3 juta, tunjangan tetapnya 2 juta, tunjangan tidak tetapnya 500.000. Pertanyaannya adalah berapa uang pesangon penghargaan dan pergantian hak yang diterima oleh Pak Udin? Maka pertama yang harus kita ketahui, kasus tersebut adalah kasus yang diacu pada pasal 164 ayat 3, yaitu perusahaan melakukan efisiensi. Nah, rumusnya adalah pekerja mendapatkan paket lengkap tetapi pesangonnya dikali 2. Nah, kita lihat Pak Udin 9 bekerja selama 14 tahun. 14 tahun adalah mendapatkan 9 bulan upah. Karena pesangonnya dikali 2, maka 9 bulan upah dikali 2, mendapatkan 18 bulan. 18 dikali dengan tunjangan, dikali dengan upah pokok dan tunjangan tetap. Dapatlah 57.600.000. Sementara uang penghargaannya adalah untuk 14 tahun adalah 5 bulan upah. Maka 5 bulan dikali gaji pokok ditambah tunjangan tetap. Dapatnya 16 juta. Sementara uang pergantian hak adalah 15% dari uang pesangon dan penghargaan. Maka kita tinggal kalikan 15% dikali dengan total jumlah uang pesangon dan penghargaan. Dapatlah 11.040.000. Uang sisa cutinya adalah 7 hari. Upah dikali 30 hari, dikali dengan 7 hari, maka kita dapat hasilnya 746.000 rupiah. Demikianlah cara menghitung, tata cara menghitung hak-hak pekerja yang mendapat masalah PHK. Selain pasal 161 sampai 168, pengusaha juga dapat melakukan PHK dengan alasan pekerja melakukan kesalahan berat yang diatur dalam pasal 158, yaitu seperti pencurian, penipuan, penggelapan, keterangan palsu, membongkar, membocorkan rahasia perusahaan, mabuk, mengedarkan narkoba di lingkungan kerja, melakukan perbuatan asusila, perjudian, ya, menyerang, menganiaya, mengancam, mengintimidasi rekan kerja atau pengusaha, membujuk rekan kerja atau pengusaha melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sengaja membiarkan perusakan barang milik perusahaan, ceroboh sengaja membiarkan rekan kerja pengusaha dalam keadaan bahaya, melakukan perbuatan lainnya yang terancam hukuman penjara 5 tahun. Nah, kesalahan-kesalahan seperti ini bisa saja mendapatkan PHK, tetapi dengan catatan, ya, kesalahan berat itu harus bisa dibuktikan, ya, seperti tertangkap tangan, mendapatkan pengakuan dari pekerja, laporan kejadian dari pihak yang berwenang, dan 2 orang saksi. Jika terbukti, maka pekerja dapat di PHK dan hanya menerima uang pergantian hak saja. Hal lain yang perlu diketahui oleh pengusaha dan pekerja adalah jika melakukan pemutusan hubungan kerja karena masalah pelanggaran terhadap perjanjian kerja PP atau PKB, maka harusnya dilaksanakan surat peringatan. Surat peringatan tersebut bisa dikeluarkan, diterbitkan surat peringatan 1, 2, dan 3 yang berlakunya selama 6 bulan. Ya, jadi SP dikeluarkan selama 6 bulan. Jika SP setelah 6 bulan baru dikeluarkan SP yang baru, maka SP tersebut dianggap kembali SP1. Jadi harusnya di dalam 6 bulan 3 kali melakukan kesalahan, 3 kali SP, barulah bisa dilakukan PHK. Yang terakhir,
Pekerja sendiri sebenarnya juga bisa minta PHK dengan alasan-alasan seperti berikut. Pengusaha menganiaya, menghina, mengancam secara kasar, pengusaha membujuk, menyuruh pekerja melakukan perbuatan melawan hukum, ya, pengusaha tidak membayar upah tepat pada waktunya selama 3 bulan berturut-turut, pengusaha tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan pada pekerja, pengusaha memerintah pekerja untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan, pengusaha memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja, sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan dalam perjanjian. Jika alasan-alasan ini diajukan oleh pekerja, maka pekerja boleh minta PHK. Dan hak pekerja dalam kasus-kasus ini adalah mereka mendapatkan paket lengkap pesangonnya dikali 2. Tetapi hal-hal ini tentu harus terbukti di lembaga PHI. Jika tidak terbukti, sebaliknya pengusaha bisa saja PHK tanpa lembaga PHI, tanpa pesangon dan tanpa penghargaan. Demikianlah materi tentang pemutusan hubungan kerja. Semoga bermanfaat untuk kita semua.